Oke, kemarin sempat dibahas sama Mas Dewa bahwa setiap data itu perlu visual data yang tepat gitu. Kita nggak bisa asal bahwa kayaknya bagus pakai bar chart ini, bar chart lah. Ternyata dia harusnya nggak pakai bar chart nih, dia harusnya pakai line chart gitu. Kayak ini kerennya pakai pie chart deh. Pakai pie chart aja deh. Ternyata dia nggak kerennya pakai pie chart. Dia seharusnya nih pakai apa misalkan pakai kolom ganda kayak gitu kita kan paksain pakai pecat. Oke, kita perlu memahami data visualisasi apa aja yang tepat untuk data hasil data yang sudah kita olah, yang sudah kita dapatkan ya. Ini adalah ilmu dari data analis buat kalian yang sudah bekerja sebagai data analis, buat kalian yang sudah nyemplung di dunia kerja data analis, aku rasa sudah katam ya kalau untuk pembahasan data visualization. Nanti aku bakal tunjukin juga secepat aja di dunia. Tapi kalau buat kalian yang bahkan masih pemula di data analis pemula, di web itu juga pemula, ini mungkin juga sama-sama asing, iki opo toba, ya kan, bakalan bikin pusing juga. Oke, aku bakalan jelasin secara singkat, jelas, dan padat aja. Ini bisa kalian search sih, data visualization ya. Bisa kalian catat juga ini linknya. Bisa kalian buka di sini. Oke, sebenarnya itu didapat dari sebuah buku ya. Buku Effective Data Visualization. Jadi kita perlu tahu memilih setiap data visualization itu harus jangan efektif supaya pesannya benar-benar 100% tersampaikan gitu loh. Jangan sampai kita ngawur milih bar chart gitu asal pengennya karena pengennya itu akhirnya data yang seharusnya begini tersampaikannya jadinya begitu tersampaikannya itu nggak sesuai lah intinya ya. Oke, grafik apa nih kalau kita cuma pengen nunjulin satu nilai variabel. Contohnya kalau di Dun itu ada yang namanya counter. Sebenarnya kalau aku pengen nunjukin harga terkini, ya cuman satu nilai variabel. Itu bisa kalian pakai uh, cuman tulisan satu nilai seperti ini ya. Oke, harga terkini dari apa namanya Doge itu berapa dolar? Nah, tunjukin cuman satu gitu bisa. Sebentar. Itu tuh bisa ya. Terus kalau misalkan lebih dari satu variabel, aku mau nunjukin perbandingan volume antara Uniswap sama SushiSwap gitu. Market share-nya ya, kalian bisa pakai pie chart di sini. Ya, pie chart, donut chart, terserah kalian bisa pakai yang mana. Dan bisa tunjukin pakai persenannya juga, gitu ya. Atau misalkan amount-nya juga boleh lah. Better pakai persenan sih. Lalu kalau kolom chat gimana nih? Kolom chat juga bisa sebenarnya untuk menunjukkan peringkat atau ranking ya sebenarnya di sini. Aku kalau menunjukkan satu variabel, aku kurang setuju sih di kolom chat ini. Biasanya kalau misalkan kolom chat ini nunjukin satu variabel, mungkin kayak volume transaksi dari token ejektif di Uniswap gitu kan. Terus kita pengen lihat per harinya itu juga bisa sih. Fokus ke satu token dan fokus ke cuma volume transaksi. Ya oke lah ya. Bisa lihat per harinya. Oh, hari ini berapa sekian 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 segala macam itu juga oke. Lalu biasanya peringkat sama ranking itu bisa pakai batang atau bar chart ini. Bisa yang modelnya horizontal atau yang modelnya vertikal ya. Atau pakai bubble itu juga better sih. Contohnya aja contoh misalkan ada data adopsi Web3 di beberapa negara, di 10 negara terbesar. Nah, kita bisa pakai bubble ini untuk bubble yang paling besar itu berarti adopsinya yang paling besar di antara yang lain. Contohnya misalkan India nih. Bubble dia akan lebih besar daripada bubble Indonesia karena mungkin India lebih besar dibandingin Indonesia gitu. Dan bubble-nya nanti di negara Jepang misalkan lebih kecil dibanding negara Indonesia. Contohnya bisa dipakai kayak gitu. Nah, slow graph ini menurutku kurang cocok ya untuk peringkat atau ranking. Aku nggak tahu kenapa masuk sini. Terus kalau dua variabel atau lebih, nah ini bisa juga pakai kolom ganda. Kolom ganda itu contohnya gimana? Misalkan kita mau nunjukin walletnya A, itu dia punya apa token A mau ditunjukin ya. Misalkan dia punya token A, B, C. Nah itu mau ditunjukin semua. Misalkan tunjukin volumenya. Itu mau ditunjukin semuanya di situ. Itu bisa pakai dua variabel ya. Jadi bisa dua variabel atau lebih juga. Atau misalkan data-data yang berlawanan. Ini juga kita pakai ya untuk menunjukkan dua variabel atau lebih. Terus kalau membandingkan nilai tertentu atau misalkan kayak benchmark itu bisa kombinasi antara line chart dan juga bar chart atau column chart. Bisa pakai benchmark seperti ini ya.
Ini tapi nggak ada di Dun. Yang Dun tuh adanya kombinasi ini atau pakai bullet chart. Ini juga sayangnya nggak ada di Dun. Jadi masih terbatas banget ya visual data visualisasinya untuk di Dun. Yang bisa ada di Dun tuh kayak gini, satu nilai, donat ini, batang ini ya, bubble pun ada sih yang pakai ini ya, tapi aku belum pernah pakai. Terus ini kalau Belanda ini bisa, kombinasi ini bisa ya. Terus kalau komparasi gimana ya? Komparasi juga bisa pakai kolom ganda ini ya, komparasi. Terus ini juga belum ada di Dun sayangnya. Piramid itu juga belum ada. Jadi ya ini aja sih kalian untuk pakai itu bisa. Lalu hasil survei biasanya pakai stack bar. Ya kalian sering lihat hasil-hasil survei kan datanya biasanya pakai stack bar ya paling banyak atau small multiples kayak gini, kolom ganda gini. Bisa juga aggregated bar ya. Terus juga kayak angka sama ekon gini juga ada yang banyak kalau misalkan dari hasil-hasil survei. Terus kalau proporsi ya contohnya kayak pie chart sama donat chart tadi itu juga untuk nunjukin proporsi atau market share biasanya kalau di Web3. Terus stack bar pakai stack bar juga ada ya, stack bar atau area bar di stack bar sorry stack bar ada di Dun juga ada tapi bentuknya nggak kayak gini nanti bakal aku tunjukin atau mungkin pakai histogram atau pakai tree map atau heat map ini bisa kalian lihat kalau misalkan di Web3 itu ada ya di coin market cap kalau kalian mau lihat kayak perbandingan market cap kayak gitu-gitu. Nah ini kan contohnya nih. Ini data langsung orang otomatis nangkep bahwa BTC ini pasti lebih besar nih daripada ETH, ya kan otomatis nangkep tanpa kalian ngomong pun ketika data ini tampil jebret itu kalian langsung paham bahwa oke BTC bakal lebih besar nih daripada ETH lebih besar daripada USDT. Nah ini adalah yang dibahas apa market cap-nya. Pakai kayak gini itu udah paling afdol gitu. Dan data-data sayangnya data heatmap ini tidak ada juga di dunia. Jadi ya masih terbatas lah ya. Itu untuk proporsi. Nah, kalau misalkan kayak proporsi kayak di negara kita ya, kayak populasi contohnya, atau mungkin adopsi. Adopsi di Indonesia di wilayah mana aja nih? Oh, di Jawa berapa persen? Nanti misalkan warnanya di hijau. Terus eh, di Bali juga lebih banyak daripada di Jawa. Dia warnanya hijau muda gitu. Terus kalau misalkan di Sumatera ini lebih sedikit, oh dia warnanya kuning. Nah di Kalimantan nggak ada, oh dia warnanya merah. Kayak contohnya kayak gitu-gitu ya untuk menunjukkan proporsi bagian dari jumlah total kayak gitu. Nah kalau perubahan satu nilai pada satu variabel bisa pakai scatter plot. Ini ada juga di Boon scatter plot atau juga bentuknya kayak kolom gini. Kalau menampilkan simpangan atau defisiensi data bisa pakai defisiency bar atau yang paling eh, gampang ini adalah area chart ya, area chart atau bar chart ini juga paling gampang sebenarnya untuk simpangan menampilkan defisiensi data ya. Nah, kalau misalkan teks sebagai data utama, seringnya kita lihat kayak misalkan acara mini course hari ini gimana nih? Lebih banyak yang mana? Oh, good lebih besar yang ngomong good dibandingin fun, dibandingin lovely, gitu. Nah, itu bisa kita pakai juga ya, kayak gini-gini nih sebagai tampilan data. Dari survei juga, biasanya survei juga bisa pakai kayak gini. Misalkan dari survei sebuah acara, oke, isi survei dulu, bisa ditampilin bahwa acara hari ini ternyata lebih banyak yang merasa acara ini adalah good. Atau misalkan, oh, eh, 50% bilang good, terus 20%-nya lewat bilang perfect. Kita lihat dari besar kecilnya kata-kata ini aja. Nah, kalau tren waktu ini paling gampang sih. Tren waktu pasti rata-rata pakai line chart. Dan inilah emang data yang hanya tersedia di Dun, hanya line chart ini. Contohnya apa? Kayak perubahan harga, contohnya seperti itu. Atau TVL, kayak gitu itu biasanya pakai line chart ya. Kalau misalkan di Web3. Oke, aku bakal tunjukin seperti apa. Aku masuk dulu ke Dun. Oh iya, buat kalian yang baru denger Dun, apakah sudah bikin akun Dun? Bisa jawab di chat. Kak, nanti apakah PPT-nya di-share? By the way, PPT-nya sudah aku share ya untuk yang tadi how to become on-chain analyst bisa di-scroll-scroll aja. Nanti bisa minta bantuan Mas Dewa untuk scroll, scroll terus bilang ini loh linknya gitu bisa dibantu ya.
kalau misalkan yang ini tadi kalian bisa buka aja di ini linknya ini. Ini aku bagi di sini deh di chat bisa kalian ambil. Nah, itu bisa kalian ambil sendiri. Belum baru tahu dulu di sini. Oke, berarti belum punya sama sekali ya. Belum, saya nggak percaya nih Mas Dewa belum. Oke, aku terangnya secara cepat aja ya, step by stepnya. Aku langsung masuk ke sini dulu karena aku sudah masuk tidak proses sini. Oke, pertama-tama adalah karena aku sudah sign in, jadi aku perlu karena aku sudah punya datanya, akunnya sorry, jadi aku tinggal sign in sebenarnya. Tapi karena kalian belum, kalian need to sign up di sini. Ya, need to sign up. Aduh, sayang sekali. Ntar aku logout dulu. Ntar aku logout dulu. Itu nggak bisa logout. Sorry, 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 sorry. Bukan di situ logoutnya. Di sini. Ya. Oke, ini aku posisi udah logout ya. Ini adalah, biasanya tampilan pertama Dun kan awal-awal mulai itu ini. Nah, ini dulu. Ini dulu. Terus kalian sign up. Nah, kalian harus pakai username yang sekreatif mungkin username-nya kalau karena username ini cuma bisa kalian buat sekali, nggak bisa diedit-edit lagi. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa pertama mau pakai gulali Jawa nih, setelah dipikir-pikir kok gulali Jawa sih aneh banget. Aku mau ganti itu udah nggak bisa ya. Jadi sekali buat doang, kalian udah nggak bisa ngedit lagi untuk username-nya. Jadi harus dipikirkan matang-matang kalian mau pakai username yang mana sebaik mungkin ya. Tuh. Terus abis itu email address, masukin email address yang akan selalu kalian pakai untuk segala informasi tentang Dun. Email addressnya itu. Terus buat password ya, seperti biasa buat password seunik mungkin. Sekreatif mungkin, tapi juga kalian harus ingat passwordnya. Karena kalau kalian nggak ingat passwordnya itu bakalan ribet sekali ya. Karena aku sudah ada akun, jadi kalau kalian nanti create account, jadi sudah punya akunnya, karena aku sudah punya akun, aku sign in di sini ya. Oke, oke. Sign in. Atau kalian merasa bahwa ngapain sih bikin-bikin akun? Aku punya Ethereum kok. Boleh silakan. Kalian bisa sign in pakai Ethereum ya. Tinggal bayar pakai Ethereum. Tapi karena saya menyayangkan Ethereum saya, jadi saya milih untuk bikin akun sendiri. Oke, sign in. Kalau aku tadi kalian kreat akunnya. Nah, halaman berikutnya adalah Discover ini. Discover ini apaan sih? Jadi Discover ini isinya adalah dashboard-dashboard yang dibuat sama data wizard lainnya yang lagi trending. Contohnya lagi trending nih, ada lambang kayak gini, itu berarti lagi trending, semua lagi trending gitu. Lalu ada yang editor speak ya, kayak gini, lambangnya ada centang kayak gini. Nah, ini juga masih trending, trending gitu. Kita bisa kepo-kepo dulu nih, ini apa nih kok bisa lagi trending nih? Kita bisa buka. Selama datanya terbuka, kita bisa cekidot di sini. Oh, dia lagi nganalisa apa nih? Oh, view, projectnya view ternyata, oh ini sudah ada di fase 2. Oh, dia masih lihat kita nih, nah, depositornya siapa aja, berapa jumlah depositornya, terus total uang yang sudah depositkan berapa dolar. Nah, gitu. Ini adalah hasil pekerjaan dari data wizard lainnya yang akhirnya dia share. Dan kayak gini-gini bisa kalian jadiin portofolio ya, karena datanya ini terbuka ya dari Dun sendiri terbuka karena dia open source, kalian bisa olah sendiri. Contohnya gimana nih? Aku bisa tunjukin. Nah, kalian bisa tulis query nih, itu pakai SQL di sini. Kalian bisa tulis query, kalian running seperti biasa. Terus nanti hasilnya akan ada di sini query resultnya, and then kalian bisa bikin visualisasinya langsung di sini. Nanti aku tunjukin ya. Ini sekelibat apa? Singkat aja tentang Adun itu sendiri ya. Ini adalah dashboard namanya, yang ini namanya dashboard. Jadi hasil dari query-query kalian yang dimasukkan dibuat dalam satu dashboard. Gitu. Oke, dan ini semuanya data real time ya. Jadi kalau misalkan di sini tulisannya 1 hari yang lalu bisa kalian running ulang dan datanya nanti bakal bisa diperbarui lagi. Jadi ini oke-nya dari Dun Analytics seperti itu. Ya buat yang belum tahu ya. Kalau yang suhu-suhu lainnya udah tahu kayaknya ini udah katam lah ya, kayak gini udah paham. Nah, jadi kalian bisa explore aja dulu dashboard-dashboard yang dibuat oleh data wizard lainnya. Kalau kalian pemula,
Bisa kalian lihat yang editor speak kayak gini, berarti ini datanya udah oke, olahannya dan datanya ini selalu dipakai juga nih editor speak kayak gini. Ini dengan banknya juga ada masuk di sini ya. Ini salah satu dashboard yang saya buat ya, Alpha Screener di tempat kerja saya tuh, gitu-gitu ya. Oke, itu sekilas aja. Lalu gimana nih cara buat visualisasinya nih Mbak Lydia? Oke, kita langsung masuk aja ya. Contohnya, nih misalkan yang siap buat. Oke, pertama kalian yang harus kalian lakukan adalah menulis dulu query-nya ya. Tulis, bla bla bla, datanya dapat dari mana? Datanya sudah tersedia di sini. Di sebelah kiri ini adalah database-nya yang sudah disediakan sama Dun. Gitu ya. Ada yang dari raw, data raw ya, per blockchain-nya. Bisa kalian buka satu-satu di sini. Ada yang sudah di decoded, decoded project apa? Sudah pernah aku jelaskan, bisa kalian search aja di YouTube-nya. Kalian eh, buka, aku lupa itu sesi berapa ya? Sesi 4 kalau nggak salah deh. Itu aku nerangin kayak gini deh. Itu decoded project itu apa? Aku jelasin di situ. Nah, ini ada data sudah yang decoded atau data kita sendiri yang kita upload juga bisa nih. Kita ada data-data yang kita upload. Bisa uploadnya dari API, bisa kita dari CSP sendiri, itu bisa ya. Atau data yang diupload sama komunitas. Nah, ini komunitas. Jadi datanya Mas Dewa nih, ya, dia ngupload data nih. Nah, nanti masuk ke community data. Gitu. Nanti kita searching aja, Mas, akunmu apa? Kita searching. Gitu. Kayak misalkan, aku punya akun yang lain namanya Gulali Jawa. Hmm. Eh, Coba gimana sih? Nah, oh, oke, ini data yang sudah diolah sama data wisata lainnya bisa kalian akses sendiri. Gitu. Oh, ini. Segala macam. Dan bisa kalian pakai juga, gitu. Karena datanya publik ya, seperti itu. Lalu data yang di materialized view itu seperti apa? Oke, aku tunjukin ya. Nah, data-data ini biasanya datanya berat ya. Dan materialized view ini fungsinya untuk datanya ini supaya lebih ringan, itu nggak berat, tuh untuk diolah. Oke, gitu. Untuk penjelasan lebih detail bisa kalian lihat di YouTube-nya. Aku udah pernah jelasin ini karena waktunya tidak cukup untuk aku jelasin sekarang. Nah, oke untuk bikin visualisasinya setelah dapat hasilnya, ini adalah query result-nya ya. Lalu gimana nih aku mau bikin eh, dashboardnya? Sorry, visualisasi datanya. Di sini ada di new ini, tapi benar di new ini ada pilihannya. Nah, ini adalah pilihan data visualisasi yang bisa kalian pakai di Dun. Makanya aku bilang terbatas tadi ya. Dia cuma punya bar chart, area chart, scatter chart, line chart, pie chart, sama counter. Nah, counter ini sendiri tadi sama kayak ini. Nah, counter ini kayak gini, menonjolkan satu nilai variabel aja. Counter itu fungsinya. Jadi misalkan aku mau bikin counter nih, ini contohnya kayak counter ini. Oke, nah di sini kalian bisa ambil nih dari kolom yang mana ya? Oh, dari kolom total all staker. Klik, kalian pencet aja. Row-nya karena cuma satu ya udah otomatis dia ada di atas. Ini data apa? Bisa kalian kasih di sini. Misalkan, uh, oke aku kasih label nih data tuh namanya staker gitu. Nah, terus bisa juga kalian tambahin lambang di sini ya supaya lebih kece kelihatannya. Oke, aku mau nambah apa nandain kalau staker tuh maksudnya ada orang kayak gini. Nah, ini uniknya di Dune tuh seperti ini kan bisa edit-edit. Nah, terus bisa bikin lagi nih. Oke, aku mau bikin lagi counter yang lain bisa atau aku mau bikin lagi data bar chart juga bisa. Semuanya ada di sini ya. Kalau data yang lain coba yang nunjukin bar chart apa ya? Sebentar. Oke. Hmm. Ya udah lama nggak di running ya. Oke, ini contohnya adalah yang kombinasi ya, ini antara bar chart dan juga line chart gitu. Dan gimana cara mengkombinasikan? Jadi kalau di Dun sendiri ada trik-triknya untuk mengkombinasikan data ya gitu. Jadi dari data yang sudah kita dapat dari tabelnya ya, sudah kita query, sudah kita running, sudah dapat datanya di table ini. Terus ini aku mau bikin nih. Nah, awal mulanya aku pilih dulu bar chart, klik gitu ya. Terus sudah ada di bar chart ini, sorry bukan ini. Nah, dari bar chart sudah jadi. Pertama yang jadi itu bar chart dulu ya. Terus bar chart ini apa? Oh, bar chart ini adalah si new usernya gitu. Tapi aku pengen kombinasi ini. Mau lihat akumulasi dari total usernya gitu. Naikannya gimana nih gitu.
Aku butuh yang namanya line chart. Oke, di sini ada pilihannya. Kalian lihat aja di sini di bawah. Pilih enable right Y axis gitu. Nah, setelah di enable, kalian bisa masukin nih kolom yang kedua. Nih, untuk total user. Dan setelah di enable, bisa kalian atur nih di bawah sini. Mana yang line chart, yang user apa yang total user. Nah, habis itu supaya tampilannya bisa seperti ini yang satunya jangan di left. Satunya harus di sebelah yang right atau di kanan. Jadi datanya ini ada di sebelah kanan ya. Untuk ininya, apa Y-nya, Y-axisnya ada di sebelah kanan. Untuk yang line chartnya dan sedangkan untuk yang ini data yang bar chartnya ada di sebelah kiri untuk y-axisnya gitu. Nah, nanti supaya bisa tampilin data kombinasi di sini gitu. Atau kamu cuma butuh bar chart ada ya udah pilih aja bar chart, nggak usah kamu enable karena datanya juga cuma satu yang mau kamu tampilkan. Seperti itu ya. Untuk contohnya itu. Sebentar kayaknya ada beberapa pertanyaan biar aku lihat dulu. Belum daftar Dun. Ya, bisa daftar aja sekarang gratis, tis, tidak ada biaya apapun kecuali kalau kalian mau ke profesional ya, mau buka profesional dan mau olah datanya mau di private mungkin, atau kalian sudah bekerja di perusahaan yang harus di private gitu contohnya. Nah, itu biasanya sih berbayar setelah itu. Tapi kalau kalian mau buat latihan dan segala macam, gratis-gratis aja. Tapi perlu diingat, ini ada catatan penting ya buat kalian yang baru gabung. Kalau akun kalian gratisan, ini ada limit kreditnya. Dilihat tempatku udah hampir habis. Oke, ada limit kreditnya, totalnya adalah 2.500 per bulan ya. Jadi, kalau misalkan sudah kredit kalian tiba-tiba habisnya kan tanggal 24 Oktober ya, contohnya kayak tempatku ini, 24 Oktober. Nah, setelah 24 Oktober itu bakalan diperbarui lagi. Jadi, kredit kalian akan kosong lagi di sini nol dan di sini 2.500. Jadi bisa kalian pakai lagi. Nah, ini fungsi kreditnya buat apa ya, Mbak? Oke, salah satunya fungsi kredit. Nih bisa kalian klik di sini. Nggak bisa ya? Ini. Oh, nggak bisa saya ini. Ini. Nah, di setting ini. Oh, nggak kelihatan. Sayang banget. Oke, nggak kelihatan. Sorry. Jadi salah satunya aja ya, salah satunya adalah ketika kalian ngerunning data kalian. Kalau kalian masih akun gratis, biasanya ngerunningnya itu terbatas. Untuk free, yaitu run simple query yang membutuhkan waktu kurang dari 2 menit. Tapi kalau misalkan sampai datanya berat dan membutuhkan waktu lebih dari 2 menit, biasanya bakalan error ya. Nggak bisa di running. Nah, untuk yang akun gratisan itu dapat maksimal sampai ke level medium. Nah, di level medium ini lebih cepat daripada yang free dan kalau misalkan runningnya butuh waktu lebih dari 2 menit, masih bisa di running gitu sampai akhirnya ketemu batas waktunya juga ada sebenarnya itu sampai 20 menit. 20 atau 30 menit gitu. Dan harus bayar 10 kredit gitu dan ini diambil dari total kredit kalian. Nah, bagaimana dengan yang large? Selama kalian akunnya masih gratis, kalian tidak bisa upgrade ke large ini ya, nggak bisa speed up your more complex workload ya ke level large ini. Kecuali kalian ini berbayar gitu. Dan kebetulan aku ada akun tim yang berbayar. Nah, ini contohnya ada lambang plus di sini dan dapat berapa nih untuk yang plus? Yang plus ini dapat kredit sampai 25.000 per bulan gitu dan akan diperbarui tiap bulannya ya. Jadi kalau misalkan tiap bulannya diperbarui akan kembali nol lagi. Contohnya seperti itu per bulan seperti itu. Dan keuntungan lainnya dari berbayar kamu bisa pakai yang large. Jadi mau data kalian sekompleks apapun butuh waktu sampai lebih dari 1 jam dalam running itu masih bisa di running. Gak akan berhenti di tengah jalan. Itu kelebihannya ya. Tapi kalau buat latihan, it's okay kalian pakai yang free akunnya gitu. Tapi diingat-ingat untuk kalau ngerunning pakai yang level yang free ini dulu ya. Aduh, running. Pakai yang level eh, free ini dulu supaya nggak kesedot gitu ya. Seperti itu. Itu ya, Dun itu keren banget. Yes, keren banget bener. Awal mula aku tahu Dun itu di tahun 2022 karena speaker ya. Jadi ada kumpulan komunitas yang diadakan oleh Koinvestasi dan karena beliau, aku pernah tanya sama beliau sebenarnya data big datanya Web3 itu di mana gitu ketika awal-awal aku belajar sus karir dan dia ngasih tahu dunia ini dan emang benar user friendly banget benar. Oke, langkah-langkah awal kamu bisa buka YouTube.
Record Camp, Alexi Analis, itu bisa juga. Atau kamu bisa langsung masuk ke sini. Kalau misalkan langsung pengen langsung shortcut aja, jadi di Dun itu juga berbagi tentang, nah dia bagi tutorial. Kalian bisa masuk ke bagian dokumentasinya tadi ya, dokumentasinya Dun. Dia bagi tentang tutorial atau Dun 101. Di sini bakal dijelasin sama Andrew Hong ya. Namanya Andrew Hong, dia akan jelasin gimana pakai Dun dan kawan-kawan. Dan kalian bisa juga subscribe ininya Dun ya, YouTube-nya Dun di sini. Tuh. Oke, untuk kalian belajar tahap awalnya lewat YouTube aja dulu gitu. Paling nggak kalian ngerti basic-basicnya SQL dulu lah. Iya, kita nggak perlu install SQL ya di laptop kita kalau di Web3 ini karena sudah ada Dune sama Flipside yang memfasilitasi kita untuk kita ngolah data. Iya, bener banget. Dune ini 100% pakai SQL. Jadi kalau kalian mau ngolahnya pakai Python itu nggak bisa ya. Jadi benar-benar 100% pakai SQL. Jadi kalian harus punya keahlian SQL di sini. Itu. Oke. Sampai sini apakah masih ada pertanyaan lain? Karena waktunya sudah hampir habis. Aku mau ke sesi yang lain. Ini masih ada chat lagi. Yang pakainya Python. Sayang banget belum ada ya Python. Yang pakai Python itu belum ada. Sedangkan kalau kayak Flipset nih, aku tunjukin Flipset ya. Siapa tahu kalian juga baru pertama kali ini. Nah, ini adalah flip side. Tarararam. Kalian bisa sign up for free sama juga. Tapi ini jarang banget aku pakai. Aku login dulu. Ini juga kembali lagi dia pakai SQL. Nih contohnya aja ya, aku ambil salah satu dashboard yang sudah dibuat. Nah, ini juga sebenarnya mirip-mirip banget sama Dun, mirip-mirip sekali dan dia sama-sama pakai SQL. Oke, aku kasih lihat sama kalian. Nah, tara, benar kan? Pakai SQL juga. Jadi benar-benar sebenarnya ketika aku pernah bertanya sih, kenapa kok pakai SQL ya? Jawabannya adalah human readable gitu. Jadi SQL itu lebih ke human readable daripada Python. Ya, kalau Python itu memang cuma untuk call API, benar. Call API, jadi sebentar mana ya? Jadi kalau kalian misalkan mau pakai API-nya, nah, creatable, sorry, create data. Nah, di creatable ini kalian bisa pakai Python, tapi di ininya kalian sendiri ya, di apa namanya, storage-nya kalian sendiri yang ada di laptop kalian, kalian tarik dulu datanya. Dan datanya, database-nya sumber datanya dari Dun dan bisa kalian olah di luar itu juga bisa. Jadi sumber datanya dari Dun, kalian tarik itu bisa. Atau kalian bisa narik data yang tidak ada di Dun pakai API, terus kalian masukin atau creatable gitu ya. Jadi antara creatable atau insert data gitu. Kalau tadi yang sebelumnya aku ngomong insert data atau kalian mau creatable di Dun, jadi misalkan data Cosmos nih nggak ada, kalian tarik dulu API-nya pakai Python, terus kalian creatable-nya di Dun itu juga bisa untuk kalian olah lagi di Dun juga bisa. Jadi benar-benar datanya awal mulanya pakai Python ya. Tapi kembali kalau create table di Dun, kalian olahnya di Dun akan tetap pakai balik lagi pakai SQL gitu. Beda lagi kalau misalkan kalian cuma ngambil database-nya ya, ngambil database-nya dari Dun, ditarik datanya, kalian olah, terus kalian olah di luar bisa juga pakai Python. Jadi kalau kalian ngerasa lebih kata pakai Python, caranya yang itu kayaknya ya. Database. Tapi kalau misalkan nggak harus di Dun sih, kalau kalian yang di Python bisa dapat database dari block explorer manapun, blockchain manapun, bisa langsung kalian ambil dari, bisa langsung kalian ambil dari block explorer kayak Etherscan, Basecamp atau apapun itu. Jadi nggak harus melulu di Dun ya. Kalau kaliannya cuma di Python, itu sih saranku kalau kaliannya di Python. Gitu ya, GraphQL juga. Oke, apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Karena ini sudah mau aku tutup, karena sudah mau jam 8.
Untuk tadi yang nanyain PPT, PPT-nya sudah ada, sudah aku share, sudah aku pin message, pokoknya PPT-nya bisa kalian cari. Judulnya pokoknya How to Become On-Chain Analyst ya. Judulnya adalah How to Become On-Chain Analyst gitu. Terus kalau misalkan ini tadi udah aku share linknya ya, bisa kalian copy paste sendiri. Terus buat yang baru pertama kali lihat Dun, aku sudah share praktek-prakteknya di YouTube. Bisa kalian cari juga link YouTube-nya. Kalian scroll-scroll di pin message-nya, bisa kalian pelajari dulu simpel-simpelnya seperti apa. Aku juga tadi udah nerangin di YouTube itu juga nerangin apa itu matrices view, decoded project, raw data dan kawan-kawan semua udah aku jelasin di situ. Jadi bisa kalian scroll-scroll sendiri, bisa dibantu sama ambasador kita juga Mas Dewa untuk bantu teman-teman yang mungkin masih awam banget. Oke, eh, oh ya, saran pertama sih kita harus create dulu ya supaya nanti kita untuk minggu depan kita bakal praktek lagi karena sudah lama kita tidak praktek karena banyak teman-teman baru juga kita bakal praktek lagi bareng-bareng jadi siapin akunnya oke bisa nggak kalian on cam karena kita mau foto mumpung cuma 9 orang nih yang gabung di sini kita on cam ya ntar aku stop share dulu terus mana ya mana nih kameraku ini dia oke on cam semua dong kita mau foto dulu Gak usah malu-malu ya. Kita mau foto sama ini juga kan. Ya, selamat datang nih siapa aja nih yang baru mungkin bisa angkat tangan. Yang baru pertama kali gabung. Oke, halo Mas Miracle, Mas Paul Tak Julius. Thank you ya. Kalian udah dapat informasinya dari mana ini sampai bisa gabung di sini. Bisa di-unmute aja. Iya, dia nggak mau doxing lagi. Udah nih nggak ada lagi yang mau doxing. Asem tenang. Ya udah kalau gitu, kita siap-siap foto. Siap ya. Satu, dua. Oke. Sekali lagi. Satu, dua. Oke, terima kasih teman-teman. Aku